Selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama papa, selamat pagi semuanya. Wah kak, gak kerasa ya kita udah sampai di hari apa ini kak? Hari Minggu. Nah sudah tiba saatnya kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Taman Sari Salatiga. Kali ini Kak Fira gak sendirian, Kak Fira bersama dengan Kak Kay. Salam kenal adik-adik semuanya. Nah adik-adik, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kembali kita akan menyanyikan Mars PA. Untuk itu mari kita berdiri. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, di hari Minggu yang begitu indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk kami datang dan memuji muliakan akan nama-Mu. Tuhan, berkati peribadatan kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan segala baik. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Adik-adik silahkan duduk kembali.
Nah, kita akan kembali bernyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, kita mau nyanyi lagi nih. Tapi kira-kira masih semangat nggak ya? Iya dong, harus semangat dong. Harus. Kita mau nyanyi lagi dengan judul Aku Anak Raja, dan ikuti gerakan kakak ya. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur Pujian. Dan sebelum itu, kakak undang kita untuk berdiri. Nah, Mazmur Pujian kita di hari ini terambil dalam Mazmur pasal 4 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat, yang berbunyi, "Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya." Demikianlah Mazmur Pujian kita di hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Mazmur Pujian, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Kak J saya. Tapi sebelum itu kita akan kembali bernyanyi dari baca kitab suci. Sekarang kita sudah sampai kepada pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan,
kakak mau kita menyiapkan ayat Alkitab kita dulu dari kitab Efesus, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 4. Ketika Alkitab kita sudah didapat, kita biarkan terbuka dan kita doa mohon bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah boleh dapat mengikuti peribadahan ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah agar firman Tuhan ini boleh dapat kami dengar dengan baik, dan melalui firman ini boleh dapat menjadi berkat bagi kami, bagi papa mama, dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab. Untuk itu kakak akan bacakan bagi kita semua. Efesus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kakak mau melanjutkan ke pemberitaan firman Tuhan, ada baiknya kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Kaji saya, tapi untuk adik-adik bisa memanggil kakak Kak Papo. Jadi kalau ketemu dimanapun dan adik-adik melihat Kak Papo, panggil aja Kak Papo gitu. Nah, kita langsung masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bacaan kita tadi, kakak ingin kita berkenalan dulu dengan satu tokoh, namanya Bapak Paulus. Bapak Paulus ini adik-adik dulu dia namanya Saulus, dan dia tuh selalu melakukan hal-hal yang menyakiti dan juga menyedihkan hati Tuhan. Lalu suatu hari di perjalanannya, ia melihat sinar yang sangat cerah dan mendengar suara Tuhan. Dari situ dia bertobat, teman-teman, karena dia buta selama 7 hari. Nah, setelah dia bertobat, dia berubah namanya menjadi Paulus. Dialah yang sekarang kita kenal dengan nama Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus inilah yang menulis surat kepada jemaat di Efesus ini, teman-teman. Mengapa Bapak Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus? Karena pada masa itu jemaat di Efesus terbagi menjadi 2, teman-teman. Jadi mereka tidak mau menjadi satu, mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Di mana kelompok yang pertama namanya adalah kelompok Kristen Yahudi, dan kelompok yang kedua adalah Kristen non-Yahudi. Nah, Om Paulus ini menulis surat bagi jemaat Efesus supaya jemaat di Efesus ini mau menjadi satu kembali. Mereka mau bersatu karena mereka merupakan jemaat pilihan Tuhan. Nah, karena mereka sudah dipilih oleh Tuhan, maka Bapak Paulus ini ingin supaya mereka tuh bersatu, agar mereka tidak terpecah karena mereka sudah dikuduskan oleh Tuhan. Nah, apa yang mau kita dapatkan dari khotbahnya pada hari ini, teman-teman? Nah, yang pertama, jemaat Efesus itu merupakan jemaat pilihan Allah, umat pilihan Allah. Mereka sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya, sehingga mereka tidak boleh terbagi menjadi kelompok-kelompok dan harus menjadi satu. Hal ini kenapa? Karena biar mereka bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama, sehingga tidak ada yang namanya kelompok-kelompok yang akan menyedihkan hati Tuhan karena mereka berlawanan satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, kita harus memahami adik-adik bahwa kita tuh dipilih oleh Tuhan karena anugerah dari Tuhan sendiri. Jadi bukan kita yang meminta, walaupun kita rajin berdoa, kita sering bergereja, tetapi kalau kita tidak dipilih Tuhan, kita juga sulit untuk menjadi anak-anaknya, begitu ya. Namun kita semua kan sudah dari kecil menjadi umat pilihan Tuhan. Kita dari kecil sudah dipilih oleh Allah. Oleh karena itu, respon kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita dari kecil, dari sebelum dilahirkan loh teman-teman. Sebelum dilahirkan kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dan itu merupakan suatu anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Lalu, apalagi yang bisa kita pelajari, kita juga harus bisa menjaga supaya kita tidak terjadi seperti jemaat di Efesus adik-adik. Jadi, jemaat di Efesus tadi kan sudah dikatakan mereka berkelompok gitu adik-adik. Jangan sampai kita di zaman sekarang ini memilih-milih teman,
bermain-main bersama beberapa orang saja, beberapa orang yang kita pilih saja. Hal itu tidak boleh adik-adik, karena kita semua merupakan umat-umat pilihan Allah dan anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman-teman kita. Kita harus bisa berteman dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita mengakhiri khotbah kakak hari ini, kakak ingin kita berjanji dulu. Kakak ingin adik-adik membuat janji pada diri sendiri. Janji apakah? Kita harus bisa memuliakan Tuhan. Kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan dengan perilaku-perilaku yang kita lakukan. Perilaku apakah? Tadi kan kakak sudah bilang kita dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus bersyukur dan juga kita harus memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dengan cara apa sih? Dari hal yang paling kecil adik-adik. Yang pertama seperti membantu orang tua, lalu ada ramah kepada sesama. Ramah kepada sesama itu juga merupakan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan ramah kepada sesama itu tandanya kita mengasihi orang lain. Lalu yang terakhir juga kita harus sering-sering bertemu dengan Tuhan adik-adik. Bagaimana sih kita bertemu dengan Tuhan? Salah satu cara yang paling mudah adalah berdoa. Jadi ketika kita berdoa itu kan kita berbicara dengan Tuhan. Di dalam doa kita mengatakan, Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan sudah boleh membangunkan aku pada pagi hari ini. Tuhan, aku mau menjalankan aktivitas selama satu hari ini. Tuhan berkati, semoga kiranya sampai pada akhir malam nanti aku bisa kembali dan boleh beristirahat lagi dengan baik untuk menjalankan hari esok. Itu merupakan satu hal kecil adik-adik, tapi manfaatnya sangat besar. Apalagi adik-adik ini kan masih anak-anak kecil ya. Tuhan tuh sangat senang kepada anak-anak kecil. Apalagi kalau mereka sudah bisa berdoa sendiri, mereka sudah mau datang kepada Tuhan sendiri, membaca Alkitab sendiri, itu Tuhan sangat senang. Jadi dengan hal-hal ini yang adik-adik lakukan ini, hal-hal kecil demikian ini membantu adik-adik untuk menyenangkan hati Tuhan sejak dini. Dan juga kakak ingin kita berjanji untuk tetap taat dalam menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya adalah melalui mengikuti peribadahan, khususnya peribadahan IHMPA di GPIB Taman Sari maupun di pospol-pospol. Dengan melakukan hal ini, adik-adik malah bisa bertemu dengan Tuhan dan juga bertemu dengan Tuhan bersama teman-teman adik-adik. Jadi adik-adik tidak merasa sendiri lagi kalau misalkan adik-adik selama ini tidak mau ke gereja karena belum kenal siapa-siapa. Sekarang adik-adik bisa datang ke gereja dan juga membuat pertemanan-pertemanan baru yang tadi supaya kita tidak menjadi kelompok-kelompok, tetapi kita bisa bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sampai sinilah pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk aktivitas, perkenalkan nama kakak itu Kak Rahel atau biasa disebut dipanggil sama teman-teman Kak Acel. Jadi aktivitas kita pada pagi hari ini itu membuat tangan seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik di rumah bisa mempersiapkan kertas, pensil, gunting, stick, dan juga lem. Untuk adik-adik yang ada di rumah bisa minta bantuan dari mama papanya ya. Nah, setelah adik-adik mempersiapkan bahan-bahannya, adik-adik meletakkan tangan adik-adik di atas kertas seperti ini. Kemudian adik-adik gambar menggunakan pensil seperti ini. Nah, seperti itu adik-adik. Setelah itu, adik-adik bisa menggunting gambar tangan adik-adik ini. Nah, adik-adik setelah jadi seperti ini, adik-adik bisa ngambil stick es krimnya yang udah ditempel di double tip seperti ini, kemudian double tipnya dibuka. Nah, adik-adik setelah jadi seperti ini, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Papo tadi. Berarti adik-adik bisa menuliskan perbuatan-perbuatan baik adik-adik yang udah adik-adik lakukan, seperti membantu orang tua, menolong teman, membersihkan rumah, dan lain-lainnya. Nah, demikianlah aktivitas kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan ya adik-adik yang ada di rumah. Nah, selanjutnya kakak akan serahkan kembali ke Kak Fira dan Kak Kay. Silahkan Kak. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan merespon firman Tuhan. Karena itu kakak undang kita untuk berdiri. Dan respon firman Tuhan di hari ini dari Kidung Ceria
223 ayat 1, Tuhan kau memanggil aku. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa, yakni doa syafaat. Untuk itu sebelum kita berdoa, kita satukan kedua tangan kita, tutup mata, dan juga tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar, agar boleh dapat menjadi berkat bagi kami, bagi papa mama, dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa bagi gereja dan pelayanan-Mu, terkhususnya GBB Taman Sari, Pospol Kembang Sari, dan juga Pospol Kalimangdi di Kota Salatiga ini Tuhan. Tuhan berkati pelayan-pelayan yang berpelayanan di gereja ini. Tuhan berkati Pendeta Desi dan juga Bapak Pendeta Stephen yang melayani-Mu di gereja ini. Tuhan berkati juga Majelis Penatua dan Diaken HMJ, sehingga melalui pelayanan mereka nama-Mu boleh terus dipuji dan dimuliakan Tuhan. Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi PLKPA di GBB Taman Sari ini. Bagi kakak-kakak pelayan kami, Tuhan berkati mereka yang dapat menjalankan pelayanan mereka, supaya kami boleh dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berikan mereka berkat, Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka kami boleh mendapat berkat. Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden kami hingga pada jajaran RT RW. Engkau berkati mereka semua Tuhan, Engkau berkati pilihan-pilihan yang akan mereka hadapi, pilihan-pilihan yang akan mereka ambil demi kemajuan dan juga keberlangsungan perjalanan bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga kami boleh dapat terjauhi dari segala macam kejahatan dan juga segala macam mara bahaya melalui pilihan-pilihan mereka. Dan biarlah mereka menjadi orang-orang yang tetap takut akan Engkau Tuhan, sehingga Engkau boleh terus menyertai kami di bangsa kami yang tercinta ini, bangsa Indonesia. Untuk doa kami selanjutnya juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan, baik mereka bersama-sama dengan kami saat ini, ataupun bagi mereka yang jauh dari kami. Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh dapat mendampingi kami hingga kami kelak besar nanti, dan kami boleh dapat menjadi berkat bagi mereka pula Tuhan. Melalui kesuksesan kami boleh dapat membahagiakan hati-hati mereka. Kami ingin juga berdoa bagi teman-teman kami yang belum bisa mengikuti peribadahan ini Tuhan, adik-adik layan dimanapun mereka berada Tuhan, baik mereka yang ada di Kota Salatiga maupun di luar Kota Salatiga. Engkau tetap lindungi mereka, Engkau tetap berkati mereka, sehingga mereka boleh dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan caranya masing-masing. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelumnya adik-adik dapat mengumpulkan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik dapat scan barcode QRIS yang ada di layar, dan adik-adik dapat mengumpulkannya melalui aplikasi dompet online ataupun mobile banking yang dimiliki oleh mama papa dengan menambahkan kode 001 di belakangnya. Atau adik-adik juga dapat mengumpulkan persembahan yang dikumpulkan terlebih dahulu dan diserahkan ke kantor gereja pada saat jam kerja dan dibantu juga oleh mama papa. Untuk itu mari kita bernyanyi persembahan kami. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa persembahan. Karena itu, Kakak undang kita untuk berdiri. Dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena tadi kami sudah memberikan persembahan, besar kecilnya persembahan yang kami berikan. Kiranya itu boleh berguna bagi pelayanan yang ada di muka bumi ini, khususnya bagi pelayan Pelkat PA. Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta Pelkat PA di minggu ini. Yang pertama, ibadah hari Minggu pelayanan anak akan dilaksanakan seperti biasa di minggu depan. Untuk di GPIB Taman Sari pukul 9 pagi dan kelas kecil dan kelas tanggung akan diadakan secara luring. Sedangkan adik-adik yang berusia balita-balita itu masih mengikuti ibadah PA di rumah masing-masing atau melalui YouTube. Dan untuk adik-adik yang ada di Pospel Kembang Sari, ibadah luring dilaksanakan jam 8 pagi dan ibadah di GPIB Pospel Kalimbangli akan diadakan jam 9 pagi. Nah, untuk yang kedua, jangan lupa untuk adik-adik tetap melaksanakan protokol kesehatan. Apa aja itu, Kak? Nah, pastinya protokol kesehatan ini yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Nah, adik-adik, kakak-kakak PA juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Semoga sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta Pelkat PA pada minggu pagi ini. Wah, kakek, nggak kerasa nih ibadah kita sudah mau selesai. Jadi adik-adik, kembali kita akan bernyanyi puji-pujian dari Kidung Ceria 214 bait 1, Yesus memanggil. Mari.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah pelayanan anak. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami dan kami boleh melaksanakan perintah-Mu melalui firman yang telah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.